Hai, shalom sobat-sobat Marsapsa Podcast yang dikasih Tuhan, yang mungkin dengan setia menunggu konten khotbah minggu. Di saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari ambilan minggu, khotbah minggu tanggal 4 Agustus 2024. Baik, sebelumnya kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang selalu menjaga kami, yang melindungi kami hingga kami sampai di bulan ke-8 di tahun 2024 ini. Banyak hal yang terjadi, banyak hal yang membentuk kami, banyak hal yang membuat kami semakin dekat kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya Bapa, di saat ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, Engkau yang berkuasa, Engkau yang bersabda, dan Engkau yang memakai mulut hamba-Mu untuk berbicara, menyampaikan firman Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan, sobat-sobat yang mendengarkan firman ini semakin terberkati dan semakin mengakui betapa besarnya kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sobat Marsapsa Podcast, saya akan bacakan teks Alkitab kita hari ini, tapi catatan saya akan baca dari terjemahan edisi kedua, terjemahan baru yang tahun 2023. Firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran pasalnya yang ke-16, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-8. Keluaran 16, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di padang gurun itu segenap umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, lebih baik kami mati saja di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Waktu itu kami duduk di depan kuali berisi daging dan makan roti sekenyang-kenyangnya. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini, supaya seluruh jemaah ini mati kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Bangsa itu akan keluar dan memungut secukupnya untuk sehari, supaya mereka kuuji, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Pada hari ke-6, ketika mereka menyiapkan apa yang mereka bawa pulang, banyaknya 2 kali lipat dari yang mereka pungut sehari-hari. Sesudah itu, Musa dan Harun berkata kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Pada pagi hari, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar kamu bersungut-sungut kepadanya. Sebab siapakah kami ini sehingga kamu bersungut-sungut kepada kami? Kata Musa lagi, jika memang Tuhan yang memberi kamu daging pada waktu petang dan roti sekenyang-kenyangnya pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungut yang kamu sampaikan kepadanya, siapakah kami ini? Sungut-sungutmu itu bukan kepada kami, tetapi kepada Tuhan. Amin. Semakin jauh baca firman Tuhan. Baik, saudara terkasih, sobat-sobat Marsapsa Podcast, ini adalah kisah yang cukup menarik dan banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajari dan yang bisa kita perdalam, kita kaji lebih luas lagi tentang cara pandang dan juga kondisi dan situasi yang dialami oleh bangsa Israel pada saat mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian yang di Kanaan. Ya, kita tahu bahwasanya Tuhan selalu memperhatikan mereka, dan juga Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam kondisi apapun. Nah, menarik kita lihat bahwasanya di hari-hari ini, di saat mereka sedang berada di padang gurun, mereka mengalami sebuah fase ketakutan yang muncul kembali. Ini hal yang menarik juga. Kenapa bisa muncul ketakutan? Padahal di waktu beberapa lama sebelumnya, mereka sudah melihat begitu banyak mukjizat. Ada 10 tulah, dan kemudian ketika laut Teberau terbelah 2, itu sepertinya tidak cukup bagi mereka, dan mereka masih saja bersungut-sungut kepada Tuhan dengan kondisi yang sekarang. Normal, karena mereka adalah manusia yang menurut saya pribadinya yang belum begitu dekat dengan Tuhan. Selama sekitar, kalau penafsir mengatakan 430 tahun mereka sudah terbiasa menjadi bangsa yang dijajah, atau mungkin mereka adalah generasi yang lahir ketika sudah diperbudakan, yang tidak mengenal Tuhan. Tapi menurut saya secara pribadi nggak masuk akal ketika mereka meragukan Tuhan dengan semua mukjizat itu, dengan semua hal-hal yang di luar nalar, di luar dari pemikiran, di luar dari logika terjadi di depan mereka.
Ketika mereka berjalan, ada eh, di malam hari ada tiang awan, di di siang hari ada tiang awan, di malam hari ada tiang api. Semua kebutuhan mereka dicukupi. Dan kemudian mereka memprotes Tuhan, bersungut-sungut Tuhan hanya karena makanan. Nah, jadi memang sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita sampai sekarang juga. Banyak orang yang emosi, banyak orang yang sering terpancing emosinya, amarahnya ketika memang tidak makan, kan begitu. Jadi kadang misalnya di pesta-pesta orang Batak ataupun di pesta manapun, ketika makanannya kurang dan tidak dapat, sudah menunggu lama, biasanya akan terjadi perdebatan yang mungkin menimbulkan permasalahan atau konflik-konflik yang baru. Nah, saat ini mereka membandingkan, kalau kita baca di ayat ketiga, mereka setelah bersungut-sungut di ayat 2, mereka memakai nama Tuhan. Dikatakan begini, lebih baik kami mati saja di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Waktu itu kami duduk di depan kuali berisi daging dan makan roti sekenyang-kenyangnya. Mereka masih memakai kata biarlah kami mati di dalam tangan Tuhan, tapi dengan perut kenyang gitu. Tapi ini mungkin bisa menjadi pertanyaan. Mungkin kita bisa berpikir, mana yang lebih kita pilih? Kita makan kenyang tetapi sebagai seorang jajahan, atau kita kekurangan makan tapi sebagai orang yang merdeka? Menurut saya ini menjadi perdebatan, ini menjadi sesuatu yang sampai hari ini mungkin orang tidak bisa menentukan yang mana yang paling penting bagi dirinya. Kalau kita pikir misalnya bahwasanya Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita, tapi pada realitanya kita mengalami permasalahan, kerugian kah itu dalam usaha dagang, dalam pertanian kah itu, terus akhirnya kita akan berpikir, loh, di mana kebaikan Tuhan? Gitu. Nah, namun saudara terkasih, kita bisa melihat dan mari kita pelajari lebih dalam lagi. Yang dialami oleh bangsa Israel pada saat ini adalah mereka sebenarnya secara normal memang menginginkan makanan yang layak. Tapi kalau kita loop ke depan, kita lompat ke depan, nanti setelah mereka dikasih mana, mereka protes lagi. Bayangin, makanan yang turun dari surga pun setelah mereka kelaparan dan diberi makan akan hal itu, mereka masih bersungut-sungut. Dan ada lagi yang udah ditekankan, simpanlah untuk sehari makanan sehari, kecuali hari ke-6, karena hari Minggu, hari ke-7 tidak turun mana. Jadi mereka harus 2 kali menyimpannya gitu. Tapi di hari-hari biasa, hari pertama sampai hari ke-6, hari ke-5, mereka harus mengambil satu aja secukupnya untuk hari itu. Tapi ada juga orang yang mengumpulkan karena takut akan kelaparan, mereka mengumpulkan lebih daripada ketetapan yang diberikan oleh Tuhan. Nanti kalau kita baca di selanjutnya, itu tidak termakan juga gitu. Nah, saudara-saudara, kita tahu kalau misalnya kita telusuri lebih dalam lagi, istilah bersungut-sungut itu kan diartikan sebagai tindakan mengeluh dan mempersalahkan seseorang. Dalam hal ini mereka mempersalahkan Tuhan atas kebebasan mereka. Nah, jadi bersungut ini merupakan tindakan yang berkaitan dengan perkataan mulut, namun ada hubungan yang mendalam juga dengan cara berpikir mereka. Tentu saja sebenarnya mereka tidak sebahagia itu di Mesir, dan ini agak menarik juga ketika mereka lebih fokus kepada makanan yang enak, yang dengan daging gitu ya. Tapi mereka tidak peduli dengan kemerdekaan. Mungkin ini juga yang dialami oleh banyak orang berdosa gitu. Bahwasanya gak perlulah ditebus dosa aku, yang penting aku bisa menikmati hidup. Ya, waktu muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Karena itu banyak sekali kita dengar jargon-jargon yang seperti itu. Tapi ini secara teologisnya kita harus memahami lebih dalam lagi. Ternyata kenormalan yang mereka protes pada saat itu, mereka menggerutu, bersungut-sungut kepada Musa dan kepada Harun, sampai Musa mengatakan, kalau kamu bersungut-sungut kepadaku, itu kamu bersungut-sungut kepada Tuhan. Jadi mereka berusaha seperti mencari kambing hitam dalam kondisi yang sedang terjadi. Nah, saudara terkasih, kalau kita lihat bahwasanya topik mingguan kita adalah Tuhan mendatangkan roti kehidupan kepada bangsanya. Dalam Yohanes juga dijelaskan, di Yohanes 6 dijelaskan tentang bagaimana Yesus menunjukkan dirinya sebagai roti kehidupan. Karena pada saat itu ketika dia beranjak ke Kapernaum, ketika dia sudah berjalan di atas danau Galilea itu dan berpindah tempat, orang-orang mencari dia.
Tapi orang-orang yang mencari ini dikatakan bahwasanya mereka nggak percaya walaupun dengan mukjizat yang Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang lebih makan, tapi mereka tetap saja mempertanyakan siapa sih dia. Bahkan ada juga orang yang menanyakan, dia kan taunya kita siapa bapaknya, siapa mamanya, keturunan dari mana dia. Dan mereka masih fokus kepada legal standingnya Yesus sebagai seorang manusia yang dari anak dari keluarga tukang kayu dan yang lahir di kota Bethlehem. Mereka tidak lagi melihat mukjizat itu. Bahkan mereka membandingkan Yesus dengan Musa pada teks kita ini. Ya, mereka mengatakan, jadi ini persamaannya. Jadi orang-orang di masa pembuangan, di masa perjalanan ke tanah Kanaan itu menyalahkan Musa karena semua kebebasan mereka. Mungkin mereka juga berpikir Musa hidupnya enak karena dia sempat jadi pangeran di Mesir gitu kan. Tapi ternyata di perjanjian baru, orang-orang yang diwarisi tentang pelajaran tentang Musa ini mengangkat nama Musa dan memakai itu untuk menentang Yesus. Pada waktu itu Musa memberikan makan kepada bangsa Israel, menurunkan roti dari surga. Sampai Yesus berkata, bukan Musa yang memberikan roti dari surga, tapi Allah. Tuhan Allah yang memberikan. Jadi dia mengadaptasi bahwasanya pemahaman tentang roti kehidupan itu sebagai diri Yesus yang dia datang langsung dari surga dan dia datang dari Allah Bapa. Jadi saudara-saudara terkasih, perlu kita pahami hal-hal seperti ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Ya, sering terjadi di kehidupan kita. Kalau di ayat 4 kita baca tadi, menurut aku akan menguji mereka, katanya gitu kan. Aku akan menguji mereka dan bagaimana mereka melakukan ketetapan tentang roti yang turun dari surga itu. Ternyata mereka juga mengalami greed ya, yang artinya ada kerakusan juga, mementingkan diri sendiri. Padahal sudah ditetapkan A, B, C, tapi mereka ada A1, A2, B1, B2, C1, C2 gitu. Jadi mereka tidak pernah mengikuti instruksi yang diberikan oleh Tuhan. Ternyata ketika Tuhan mengatakan mereka akan kuuji, ternyata mereka melakukan kesalahan. Gitu ya. Mereka hanya fokus kepada kebutuhan perut saja. Ya, jadi saudara-saudara, kita perlu memahami sekali lagi, kalau kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan bagi bangsa Israel, walaupun sepanjang 40 tahun mereka dalam perjalanan, yang kalau secara logikanya mungkin secara jarak nggak harusnya sampai 40 tahun, tapi biarlah itu menjadi sebuah karya Tuhan, bagaimana dia membentuk, merekonstruksi kembali iman percaya orang-orang Israel pada saat itu, ketika sampai di kanan mereka sudah punya ketetapan diri bahwasanya Tuhan Allah adalah Tuhan yang patut untuk disembah dan tidak ada yang lain. Walaupun pada selanjutnya mereka mengulangi kesalahan yang sama. Sama halnya seperti kehidupan kita manusia saat ini. Sering sekali juga kita sebenarnya melakukan kesalahan yang sama. Kita tahu bahwasanya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan, tapi realita dan juga hal-hal yang realistis dalam kehidupan ternyata membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Ada sebuah quote mengatakan begini, bahwasanya janganlah kamu menjauh dari pemberi rezeki dengan alasan kamu mencari rezeki. Jangan kamu menjauh dari sumber berkat Tuhan dengan alasan kamu mau mencari berkat Tuhan. Gitu ya. Jadi banyak orang juga sekarang fokus bekerja, fokus ini, it's okay, tapi ketika kita fokus bekerja, fokus kepada berkat, fokus kepada kebutuhan kita, tapi itu alasan kita untuk menjauh dari Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kita, di situ kita sudah salah, gitu ya. Ya, bahwasanya mari kita berpikir bahwasanya kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani mungkin bisa terpenuhi dan terpuaskan. Bisa terpuaskan. Tapi kebutuhan rohani kita tidak bisa dicukupkan, tidak bisa dipuaskan oleh harta dan tahta dan juga jabatan. Yang bisa memuaskan keperluan rohani kita adalah roti kehidupan itu sendiri. Sehingga akhirnya kita bisa memahami seberapa penting Tuhan dalam kehidupan kita. Seberapa kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga pemahaman Yesus ataupun Tuhan sebagai roti kehidupan, yang memberikan roti kehidupan, bisa kita aplikasikan dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Oh, ternyata ini adalah cara Tuhan membentuk saya. Atau mungkin ada kita yang sekarang mendengarkan firman ini sedang terjajah oleh banyak hal, terjajah waktu, terjajah pekerjaan, terjajah masalah keluarga, masalah finansial, masalah hal-hal yang lain yang mungkin tidak kita bisa prediksi.
Tapi kita harus memahami segala sesuatu yang kita alami itu, segala kepunyaan kita itu, segala rancangan kita itu, segala visi dan misi kita dalam kehidupan ini, semuanya harus disematkan di dalam nama Tuhan. Ya, Tuhan yang paling berkuasa, yang memenuhi segala kebutuhan kita. Dan Tuhan juga yang menjadi roti kehidupan yang tidak pernah habis. Roti yang terus bisa kita makan, kita nikmatin, dengan catatan kita harus benar-benar memahami itu adalah sebuah karya dan anugerah dari Tuhan, sehingga kita bisa mendeskripsikan Yesus itu ataupun Tuhan itu sebagai roti hidup. Ya, sebagai roti hidup yang mencukupkan segala kebutuhan kita sampai pada waktu kita kembali kepadanya. Ini bukan hal yang mudah, namun ini menjadi sebuah penekanan, ini menjadi sebuah peneguhan kepada kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, bahwasanya memang gak bisa kita hindari diri kita bersungut-sungut, tapi jangan bersungut-sungut itu membuat kita jadi kehilangan pengharapan. Ya, jangan karena kita bersungut-sungut itu menjadi alasan kita untuk meninggalkan Tuhan. Jangan karena rasa bersungut-sungut itu membuat kita menjadi ataupun menganggap Tuhan itu tidak ada, menganggap Tuhan itu tidak adil, menganggap Tuhan itu tidak peduli kepada kita. Tapi mari kita sematkan di dalam pikiran kita, dalam mindset kita, ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ternyata Tuhan yang adalah roti kehidupan yang selalu tersedia dalam hidangan kita, namun terkadang kita yang mencari makanan yang lain. Terkadang kita mencari hal-hal yang lebih nikmat yang lainnya, sementara roti kehidupan itu sudah terhidang di depan kita. Melalui kehidupan kita, melalui semua yang terjadi, situasi dan kondisi yang kita alami, terkadang kita lupa, bahkan kita tidak memperhatikan piring yang berisi roti kehidupan itu, dan kita tidak menikmatinya, bahkan kita mencari makanan yang lain yang memuaskan mulut kita, memuaskan pikiran kita, tapi tidak memuaskan rohani kita. Semoga Tuhan selalu menjaga kita, saudara terkasih, sobat-sobat Marsapsa Podcast. Biarlah kiranya pemahaman akan Yesus sebagai roti hidup bisa kita pahami tentang ternyata orang Israel yang bersungut-sungut di sini itu termasuk kita pada momen-momen tertentu. Kita adalah orang-orang yang sering dan kadang-kadang bersungut-sungut kepada Tuhan, tapi terberkatilah mereka yang sudah dewasa dan yang terus berpengharapan kepada Tuhan dan membuat kondisi separah apapun, sesulit apapun menjadi sebuah kekuatan. Seperti halnya ketika Yesus berkata kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, biarlah kelemahanmu menjadi kekuatanmu, dan aku akan selalu menyertaimu dan menjagamu sampai akhir hidupmu." Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami percaya sebagai roti kehidupan yang tidak pernah habis, yang tidak hanya mencukupkan kebutuhan kami secara manusiawi, tetapi secara rohani, dalam spiritualitas kami, Engkau memenuhinya melalui kasih-Mu, melalui perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pembelajaran yang bisa kami pelajari dari bangsa Israel, yang terkadang itulah diri kami, yang terkadang itulah kami yang selalu bersungut-sungut, yang selalu menyalahkan kondisi dan keadaan, dan bahkan kadang kami menyalahkan Tuhan atas semua situasi yang kami hadapi. Tapi kiranya Bapa melalui firman ini kami semakin dikuatkan, diteguhkan bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu berfokus kepada diri kami dan menjagai kami dalam kehidupan kami sampai kami kembali kepada hadirat-Mu. Terpuji dan termuliakan nama Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman ini, berkati mereka dalam segala kondisi dan situasinya. Tuhanlah yang semakin termulia melalui kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom.